Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengamatan kepada mekanika gaya. Yang pertama, gaya listrik statis. Jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai gaya pada modul 4. Pada percobaan kali ini saya akan mengambil gaya listrik statis. Alat yang kita butuhkan di sini ada sisir, potongan kertas kecil, dan juga penggaris. Saya akan mencoba alternatif pertama, yaitu saya menggunakan penggaris. Kita gosokkan pada rambut seorang yang agak tebal. Kita gosok terus dan pastikan rambutnya itu tebal dan kering. Setelah cukup lama kita gosokkan pada rambut, selanjutnya kita dekatkan penggaris tersebut pada potongan kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi antara penggaris dan potongan kertasnya. Dan lihat di sini sedang berlangsung gaya listrik statis yang membuat potongan kertas itu menempel pada mistar. Selanjutnya kita akan menggunakan alat alternatif lain, yang itu sisir. Kita lakukan hal yang sama pada penggaris tadi. Kita gosokkan sisir ini juga ke rambut yang agak tebal dan kering. Kita gosokkan sama seperti tadi, kita gosokkan terus menerus sampai kira-kira kurang lebih dari 1 menit. Setelah cukup lama kita gosokkan pada rambut, kita dekatkan sisir tadi pada kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi. Di sini kita bisa lihat potongan kertas melekat pada ujung sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok pada rambut, itu akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas tadi melekat pada kedua benda, yaitu mistar dan sisir ini. Hal itu hanya terjadi sementara. Gaya magnet. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada magnet. Ini adalah semua alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam penelitian gaya magnet. Oke, langsung saja kita lakukan pengamatan gaya magnet. Yang pertama itu ada besi. Besi itu tertarik ya. Selanjutnya ada kancing tidak tertarik, plastik tidak tertarik, batu tidak tertarik, sedangkan klip penjepit kertas tertarik. Batu tadi tidak tertarik, kertas tidak tertarik, sedangkan jarum tertarik. Kancing tidak tertarik, kertas tidak tertarik, benang tidak tertarik, klip kertas tertarik, pena tidak tertarik, pensil juga tidak tertarik, selotip tidak tertarik, tutup plastik tidak tertarik. Sedangkan gunting tertarik. Kesimpulannya, benda yang dapat ditarik magnet adalah benda magnetik. Gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tali, neraca bekas 2 buah, balok kayu, dan benda lainnya. Gaya gesek terjadi jika dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul karena pegas. Gaya pegas timbul karena ada sifat elastis. Sifat elastis pada benda apabila diubah bentuk kemudian dilepas, benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Gaya berat.
Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar juga pertambahan panjangnya. Hal ini dipengaruhi besarnya massa benda yang mempengaruhi gaya tarik. Perpaduan gaya. Hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas dengan keadaan dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja saling melawan arah, sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Jadi kesimpulannya, setiap benda-benda yang bekerja memiliki dua gaya, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.